Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita kembali lagi di podcast YBHA Petuah Mandiri, sebuah podcast interaktif yang diselenggarakan oleh Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri bekerjasama dengan Nurani Perdamaian Indonesia atau NPID yang didukung oleh Kedutaan Belanda. Rekan-rekan, podcast ini sudah kesekian kalinya digelar oleh YBHA Petuah Mandiri. Dan kali ini kita akan berbicara tentang eksistensi Gampong dalam memperkuat isu perlindungan anak dan perempuan melalui pendekatan adat Aceh. Dan kali ini di tengah-tengah kita, rekan-rekan sudah hadir Bapak Asnawi Zainun SH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah kembali hadir ya dan memberi banyak sekali insight kepada teman-teman ya tentang bagaimana sebenarnya peran kampung dan peran adat sebenarnya di Aceh dan itu berpengaruh bagi penghidupan masyarakat di Aceh. Gitu. Pak Asnawi Zainun, rekan-rekan, saya ingatkan lagi beliau merupakan ketua MAA Aceh Besar. Bagaimana sebenarnya adat Aceh melihat isu perlindungan perempuan dan anak? Sedikit informasi, memang harus kita ketahui bahwa di Aceh itu angka kekerasan seksual untuk tahun 2023 saja itu cukup meningkat ya. Ada sekitar 575 kasus yang terjadi. Di situ ada pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak yang mendominasi dengan 333 kasus dan terhadap perempuan ada 242 kasus. Artinya peran kampung, peran dari kearifan adat yang ada di Aceh itu cukup fundamental sebenarnya untuk menggagas ataupun menginisiasi satu skema perlindungan terhadap perempuan. Barangkali Pak Asnawi mungkin bisa dimulai dengan pembahasan pertama kita. Sebenarnya bagaimana adat itu dimaknai oleh masyarakat Aceh saat ini? Adat itu pada dasarnya sesuatu yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dia ada di hati. Adat itu ada di hati. Karena dia hidup dalam kesadaran masyarakat kan? Menjadi sebuah kesadaran masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Artinya apa yang boleh, apa yang tidak boleh menurut pandangan adat itu sesungguhnya pada tataran idealnya itu merupakan sebuah kesadaran yang hidup dan tumbuh dalam hati masyarakat. Karena itu adat dalam masyarakat Aceh memiliki kedudukan yang penting. Kami melihat adat itu merupakan pilar penting pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ada sebuah ungkapan dalam bahasa Aceh. Orang Aceh bilangnya hadih maja. Hadih maja. Hadih maja itu artinya pesan-pesan filosofi dari orang tua kita. Orang tua kita. Orang Aceh menyebutkan begini. Adat bak poti merehum, hukum bak syah kuala, kanun bak putrofang, resam bak laksmana. Jadi ada adat, ada hukum, ada kanun dan ada resam. Dan adat merupakan bagian penting dari pilar kehidupan masyarakat Aceh itu. Pedoman ude. Makanya orang Aceh bilang, tak pagi lampu ngan kawat, tak pagi gampong ngan adat. Artinya kita pagari kebun itu dengan kawat berduri, berduri. Itu pengamanan kan, supaya kebun kita terjaga dari gangguan binatang liar misalnya. Nah kita pagari kampung dengan adat. Jadi kita pagari kampung dengan supaya apa? Supaya kehidupan di kampung itu berlangsung aman, damai, harmonis, serasi. Ada juga pesan orang tua kita. Misalnya dalam kitab Tazkirat Ar-Rakidin, kitab ini dikarang oleh Tengku Sy Kutakarang, seorang ulama besar Aceh. Beliau menyebutkan adat ban adat, hukum ban hukum, adat dengan hukum saban kembel. Saban kembel. Punya kamu pakat adat dengan hukum, nanggro aman hana guga. Adat punya jalan sendiri, hukum punya metode sendiri. Adat dan hukum sama kembar dia. Kembar antara adat dan hukum sama. Seperti kembarnya seperti mata putih dengan mata merah, seperti mata putih dan mata hitam. Meski kemudian sebenarnya berbeda dengan hukum yang mungkin dalam bentuk tertulis. Adat itu sendiri nggak tertulis, tapi dia udah diyakini oleh masyarakat di Aceh sebenarnya. Gitu. Pada umumnya adat tidak tertulis, tapi beberapa juga ada yang tertulis. Karena itu adat kan bersifat dinamis dia. Dinamis lah artian adat itu
bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Baik, bicara konteks kampung, sebenarnya bagaimana sih apa peran kampung dalam menjalankan fungsi perlindungan untuk perempuan dan anak di Aceh? Ya, kampung itu dipastikan memiliki peran penting, ya. Wabil khusus dalam hal perlindungan anak dan perempuan. Ya. Orang Aceh bilang gini, kan? Karena ketika kita menyebut kampung, di sana kan ada banyak hal, banyak elemen, ya. Banyak unsur, ya. Yang pertama kita ingat wilayah, oh ini ada wilayah kampung, wilayah Nusa Kampung. Kemudian ada kepemimpinannya, struktur kampungnya, ketua-ketua, orang-orang pelaksana. Kemudian ada aturan-aturan adatnya. Paling kurang kan ada 3 unsur itu, kan. Nah, terkait dengan para pemangku atau petua di kampung, para pimpinan di kampung. Ada pesan filosofi penting di Aceh, ya kan? Orang Aceh bilang, ya, kecil belageku, tengku belagema. Artinya, kecil itu kan kepala desa. Kepala desa kalau istilah nasional kita, kan, kepala kampung. Kecil itu, kepala kampung itu seumpama ayah bagi semua orang kampungnya. Kemudian tengku itu imam menasa, imam, kan? Imam. Imam itu seumpama ibu bagi semua warganya. Ya, sebetulnya ini pesan penting nih, di sebuah area kampung kita memiliki seorang ayah yang diperankan oleh kepala kampungnya sebagai kecil. Kemudian ada ibu besar, ya. Apa tugas ayah dan ibu bagi semua wargamu? Ya, melindungi, mengayomi, mendidik, mengajarkan, mengasuh. Kan itu peran-peran orang tua terhadap anak. Jadi, apakah kampung memiliki peran dalam perlindungan anak dan perempuan? Sangat. Perannya sangat strategis, sangat penting, sangat mendasar. Dalam adat Aceh, konsep pengasuhan anak itu ada 3 level. Jadi anak yang pertama disebut sebagai anak kandung, artinya anak kandung. Sebagai anak kandung, maka menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk mengasuh, mendidik, melindungi dan sebagainya. Anak kandung. Kemudian ada anak kawung namanya. Anak kawung. Dalam konteks ini, dalam kedudukan ini, maka yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, melindungi dan adalah kaum kerabatnya, keluarganya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Kemudian ada sebetulnya anak kampung. Jadi anak kampung. Anak itu adalah anaknya kampung. Anaknya kampung. Jadi anak kandung, anak kaum, dan anak kampung. Dalam kedudukan sebagai anak kampung, siapa yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, melindungi, menjamin masa depannya? Itu para pemangku-pemangku di kampung tadi. Ada kecil, ada imam nasa, ada apa, kan? Dan semua masyarakat, semua elemen masyarakat bertanggung jawab dalam mendidik, mengasuh, melindungi, menjamin masa depannya, kan? Menjaga agar dia tetap mendapatkan hak belajar, ngajak sekolah dan sebagainya. Dan menariknya ketika kita menyoroti seandainya banyak persoalan-persoalan atau perkara yang muncul di kampung, itu kan tentunya ada peran dari kecil, ada dari Tuhapet, dan berbagai pihak lainnya. Yang Bapak lihat, apakah perempuan, seandainya misalnya ada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, itu kan tentu ada peran dari seperti yang kita katakan tadi, ada kecil dan ada Tuhapet. Adakah peran perempuan kira-kira yang spesifik untuk membantu untuk penyelesaian perkara ini? Biasanya di mekanisme di kampung adat melihatnya seperti apa? Saya pikir sangat terbuka peran perempuan dalam proses penyelesaian perkara, apalagi yang kemudian melibatkan anak dan perempuan. Perempuan. Di dalam adat Aceh misalnya, kita sebenarnya kan dari dulu mengenal apa yang kita sebut dengan tempat-tempat pantang. Tempat pantang artinya ruang-ruang yang dilarang untuk melakukan kekerasan. Ada tuh dalam adat. Misalnya masjid atau menasa. Di ruang-ruang masjid, di lapangan masjid itu sangat dilarang untuk melakukan kekerasan. Pencuri sekalipun, ketika
ketika dia tertangkap tangan melakukan pencurian, ketika dia lari ke Menasa, tidak boleh dilakukan kekerasan. Ada kita. Nah, karena apa asumsinya? Kalau dia sudah lari ke Menasa atau ke masjid, maka itu sudah menjadi ruangnya orang tua. Itu ini sudah masuk ke ruang kewenangan orang tua. Jadi masyarakat tidak boleh lagi. Itu nilai adatnya, kan nilai adatnya. Kan? Juga di rumah, misalnya di rumah petua adat, di rumah kecil, di rumah tengku, di rumah tuhabet, itu berlaku aturan yang sama. Jika ada masyarakat yang melanggar larangan ini atau pantangan ini, maka si pelanggar itu akan mendapat hukuman dari adat. Walaupun dia berada pada posisi yang benar, itu yang sebenarnya, kan yang sebenarnya. Nah, khusus kasus-kasus misalnya kekerasan terhadap anak, saya pikir ruang-ruang aman ini, ruang-ruang aman adat ini masih diperlukan. Malah ke depan justru menurut saya justru harus didorong, diperkuat. Nah, kan ruang-ruang perlindungan ini yang ada di level masyarakat kan sebagai sebuah modal sosial di masyarakat, nilai-nilai harus didorong, diperkuat. Karena apa? Ketika misalnya ada kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, pertanyaannya kemana larinya si anak untuk melindungi diri dari kekerasan di kampung itu di kampung itu. Saya ada istri dipukuli suaminya misalnya, contoh tegasnya kan, dia mau lari kemana? Kan? Jadi kalau ruang-ruang aman itu tersedia, dia bisa lari ke rumah Pak Kecil, dia lari ke rumah Imam kan. Kalau lari ke polsek kan jauh. Keluar kampung harus ke kecamatan kan, harus ke kecamatan. Tapi jika di kampung itu ada ruang-ruang aman itu tadi, tentu ini akan sangat aman ya. Kemudian di mana peran perempuan dalam melindungi kekerasan terhadap perempuan tadi, saya pikir itu penting itu. Ketika seorang perempuan misalnya di kampung mengalami kekerasan dari pihak manapun, dia lari ke rumah Pak Kecil misalnya, kecil. Bisa di rumahnya ada ibu kecil. Nah, ini ibu kecil yang berperan kan, mendampingi si perempuan yang mengalami kekerasan tadi. Kemudian saya pikir yang paling penting lagi kan hari ini regulasi kita, aturan-aturan kita di tingkat provinsi dan kabupaten, semangat ini diakomodir dalam regulasi. Semangat apa? Semangat pentingnya peran perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan anak dan khususnya tadi. Misalnya kan kalau di Aceh Besar kita ada sebuah peraturan daerah, atau kita menyebut dengan kanun, kanun kabupaten. Jadi ada kanun Kabupaten Aceh Besar, misalnya kanun nomor 11 tahun 2009 tentang pemerintahan kampung. Nah, di sana diatur juga tentang misalnya pembentukan Puhaput Kampung. Puhaput Kampung itu kan hari ini Puhaput Kampung secara adat pada dasarnya adalah para orang tua bijaksana di kampung yang berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan di kampung. Biasanya perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan, tuakan di kampungnya, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, tokoh cendekia di kampung, para orang berilmu, alim. Semuanya terkomodir di kanun itu. Terkomodir di lembaga Puhaput. Tapi menariknya kemudian dalam perkembangannya kita tadi di Kanun Aceh Besar nomor 11 2009 tadi misalnya ada perintah untuk mengakomodir keterwakilan perempuan dalam anggota Puhaput. Malah dipastikan jumlahnya paling kurang 30% dari jumlah anggota Puhaput. Karena di Aceh Besar jumlah anggota Puhaput itu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang. Jadi 30% dari 5 orang bisa 1 orang lebih sebenarnya kan. Dan bicara misalnya mekanisme ketika muncul perkara, ada nggak dalam adat itu melihat bagaimana mekanisme pengaduan atau pelaporan misalnya kalau ada masalah misalnya di rumah tangga, itu kemana masyarakat atau warga harus mengadu? Itu sebenarnya sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri masing-masing pada kampung, masing-masing kampung. Artinya tergantung pada kebiasaan yang berlaku di masing-masing kampung. Tapi secara umum kan mereka mengadu ke
petua adat kampung kan. Mengapa misalnya tadi ada kecil, ada menasa, ada dua apun. Iya. Nah, apalagi sekarang ini kan ada lagi kepala wilayah terendah di tingkat kampung, ada kepala dusun, ada beberapa juga wilayah jurong kan. Artinya masyarakat bisa melapor pada pemangku adat terdekat. Iya, unit terkecil ya dari situ. Terkecil, ya, kan? Tadi kita bicara menarik sekali ya, ada produk Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 11 tahun 2009 tentang pemerintahan kampung. Di situ kan tadi ada juga mengakomodir tentang keanggotaan perempuan dalam HAP dan segala macam. Bicara tentang itu juga, bagaimana program yang pernah dilakukan oleh MAA ya untuk bisa mengimplementasikan kanun yang lebih ramah atau implementatif untuk perlindungan perempuan dan anak. Ya, MAA Besar khususnya kan setiap tahunnya itu sering melakukan kegiatan-kegiatan penguatan lembaga adat sesuai dengan penguatan lembaga adat kan sesuai dengan ya kewenangan MAA ya. Kalau kita sebut lembaga adat di Aceh kan itu sudah diatur, dipertegas pengaturannya kan di Undang-Undang 11 kan, Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang Undang Aceh kan. Atau kalau kita lihat ketentuan pasal 98 ayat 3 ya, 98 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 kan ada banyak lembaga adatnya di Aceh ya. Nah, dalam rangka ini setiap tahun MAA ada melakukan kegiatan masuk pembinaan Tuhaput tadi. Nah, dalam pembinaan Tuhaput itu misalnya kan, itu MAA mendorong supaya Gampong itu berkomitmen ya, untuk memasukkan unsur perempuan dalam komitmen. Karena gini, walaupun sudah ada perintah aturan, perintah regulasi tadi, harus kita akui bahwa tidak semua kampung kemudian berkomitmen untuk memasukkan perempuan dalam ketua HAP. Inilah yang terus-menerus kita dorong. Dan seperti tadi di MA kita meyakini bahwa peran perempuan di tua HAP itu bukan hanya soal memenuhi tuntutan undang-undang. Betul, 30% tadi ya. 30% tadi. Tapi di lapangan ada kebutuhan memang. Ada kebutuhan kan apalagi ketika ada kasus-kasus khusus tadi ya. Kasus yang menimpa anak, kasus yang menimpa perempuan. Kita kembali ketika ada kasus yang menimpa perempuan dan anak misalnya kan. Dalam rangka menyelesaikan perkara ini kan satu sih prinsip penting dalam penyelesaian perkara kan memberi keadilan bagi para pihak. Para pihak kan. Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan, ada tanggung jawab saya pikir, kewajiban para pemangku adat di kampung untuk memberi keadilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan ini tadi, walaupun kekerasan ringan. Ya. Nah, bagaimana dia si tokoh adat ini memberi keadilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, sementara dia tidak tahu sedalam apa rasa sakit yang dialami, baik secara fisik maupun secara psikologis. Untuk apa? Supaya kita bisa memberikan keadilan sedalam penderitaan yang dialami oleh korban tadi. Jadi luka tersifat, darah tersuka. Misalnya si perempuan ini mengalami kekerasan di punggungnya. Kan hakim ini perlu tahu nih seberapa dalam luka yang dialami, seberapa parah ya. Seberapa parah ya. Tepatnya seberapa parah kan. Nah, mungkin kan si Pak Kecil yang memeriksanya, Bu, tolong buka baju saya mau lihat. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin, kan. Kalaupun dilihat oleh orang lain, kan harus diberi keterangan di dalam majelis kan. Betul. Karena kita membayangkan kan jika prosesnya ataupun ruang yang disediakan oleh adat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini yang Bapak ceritakan tadi, banyak hal yang bisa beres di kampung sebenarnya. Menggunakan adat dengan dialog dengan kearifan ya, artinya semua kan bukan hukum di mana ada yang menang ada kalah, tapi ini semua sama. Karena konsep adat kan ketika ada perkara konsepnya menyelesaikan, bukan memutuskan. Apa aja tantangan-tantangan lainnya ini kan
ideal ini sebenarnya ada Ya. kalau bisa dipraktekkan sepenuhnya di kampung-kampung ya, tapi Ya. kita tahu bahwa nggak banyak kampung yang bisa punya mekanisme sebaik ini misalnya kan, ada dalam menyelesaikan masalah-masalah Ya. kampung. Banyak tantangannya, Ya. banyak tantangannya. Betul. Kan? Sebenarnya Aceh ini sebenarnya kan bisa lah kita sebut negeri beradab. Karena apa? Salah satu keistimewaan Aceh Iya. berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Iya. itu kan istimewa dalam bidang adat dan adat istiadat. Jadi menjalankan istimewa adat dan istiadat adalah urusan wajib lainnya pemerintah Aceh di Iya. pasal 16 tadi. Iya. Undang-Undang 11 2006. Pesan wajib. Ya, karena posisinya wajib, saya pikir memang ada kewajiban bagi pemerintah Aceh, dan di Aceh untuk misalnya menempatkan adat ini pada kedudukan yang kuat kan, kuat. Bagaimana pendekatannya? Ada regulasi yang mengatur, mengakui di depan ada kan. Kemudian yang paling penting saya pikir penganggarannya. Betul. Nah, saya pikir APBA dan APBK di Aceh itu harus berwajah adat juga. Kalau kita periksa ada wajah adatnya, kelihatan wajah adatnya, kan? Penganggaran itu. Kalau nggak kelihatan wajah adatnya, berarti mereka lalai dalam menjalankan urusan wajib lainnya. Iya. Kan? Hari ini bagaimana faktanya? Faktanya adalah APBA dan APBK kita lemah, wajah adatnya sangat lemah, hanya terlihat samar-samar. Kan? Artinya apa? Penganggaran terhadap pembinaan kehidupan adat dan istiadat itu lemah. Dan juga regulasi-regulasi yang berhubungan dengan adat ini saya pikir itu juga terus diperkuat, kan? Diperkuat. Karena bagaimanapun kemudian kita bicara soal mindset tadi kan, soal cara berpikir tadi. Ya. Ini juga perlu dibenahi, ya. Dibenahi. Artinya dengan sebenarnya kalau kita mau mempelajari adat Aceh itu sebenarnya banyak sekali ruang-ruang yang akomodatif untuk perlindungan perempuan dan anak. Banyak sekali. Tapi kapasitas memang harus kita tingkatkan ya untuk bisa memahami ini sehingga baik dari pihak Tuhaput ataupun pemangku adat yang ada di kampung itu paham bahwa persoalan-persoalan yang penting. Bahwa urusan gagasan-gagasan tentang perlindungan anak itu sebenarnya sesuatu yang memang sudah ada di masyarakat kita. Nah, ke depan mungkin kita perlu menyampaikan perkara-perkara ini ya dengan bahasa adat, dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Kadang-kadang kan ketika kita bicara upaya perlindungan anak ini dengan bahasa-bahasa hukum misalnya kan yang tidak dipahami oleh masyarakat, masyarakat mengira ini sesuatu yang datangnya dari luar. Dari luar. Sama sekali asing karena nggak pernah asing nih. Orang kita aja kalau ini asing. Pasti mulai dengan curiga ini apalagi nih. Tapi kalau kita berangkatnya dari nilai-nilai yang ada di masyarakat sendiri, saya pikir itu adalah sebuah modal sosial kita. Betul. Saya percaya dan yakin itu akan lebih diterima oleh masyarakat kita. Baik, terakhir Pak Asnawi, apa harapan dari Pak Asnawi sendiri tentang bagaimana adat ini dipahami sebagai satu mekanisme penyelesaian masalah di tingkat kampung, terutama untuk perlindungan anak dan perempuan, tapi ini bisa dipahami juga nggak hanya oleh para tetua kampung, tapi anak-anak generasi muda yang ada di kampung juga akhirnya tahu nih bahwa kita punya adat, kita punya kearifan lokal yang sebenarnya sangat akomodatif, ruangnya luar biasa gitu pengetahuan itu. Apa harapannya apa? Ya memang kenyataannya kan dalam dinamika kehidupan kita kan, saya lihat mayoritas generasi muda kita ya memiliki pandangan yang kurang ya menarik lah terhadap karena dalam pikiran generasi muda kita sepertinya kita bicara adat seakan-akan itu bicara soal masa lalu kan? Masa lalu itu soal kehidupan masa lalu kuno primitif mungkin ya. Nah ini mungkin berangkat dari ini mungkin ya kalau kita yakini persoalannya MA Aceh Besar sendiri saya pikir harus berbenah kan dalam memperkuat ada di Aceh ini kan. Artinya paradigmanya harus dirubah nih kan. Artinya ketika misalnya sebagian generasi muda kita melihat adat itu sebagai kehidupan masa lalu, bagaimana kita menjelaskan bahwa adat itu
seperti kita mulai dari konsep besar tadi bahwa Iya. adat itu sebenarnya bersifat dinamis dan fleksibel. Adat itu bisa menyesuaikan diri dengan dinamika pengalaman kan Iya. kebutuhan terkini. Iya. Jadi ketika bicara adat sesungguhnya kita bukan sedang bicara masa lalu, tapi sebaliknya Iya. ketika bicara adat sebenarnya kita sedang bicara masa depan. Betul. Masa depan yang kita bangun di atas identitas diri kita. Ini yang penting. Ya. Nah, jadi adat itu menurut kami adat itu kan dia ada bentuk-bentuknya dan ada aspek nilainya, value-nya. Kan? Iya. Yang kita pertahankan benar ada nilai-nilainya. Iya. Sementara bentuk-bentuknya itu bisa berubah disesuaikan dengan Oke. perkembangan zaman. Iya. Ya. Kita memiliki sebuah kekayaan adat kita yang mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan kita sejak dahulu, kini dan di masa yang akan datang. Saya coba menggarisbawahi apa yang Ya. Pak Asnawi bilang bahwa Ya. benar ternyata nilainya yang tetap dipertahankan tapi bentuk-bentuknya sendiri terus menyesuaikan dengan Dinamis, zaman berubah. dan itu membuktikan bahwa sebenarnya yang namanya adat itu nggak pernah terkesan ketinggalan Ketinggalan zaman, karena tidak. bentuknya Ya. terus menyesuaikan. Ya. Baik. Ya. Barangkali banyak hal sebenarnya yang bisa kita perbincangkan ya, dan semoga nanti Pak Asnawi juga nggak bosan-bosan ya Oh, untuk bisa enggak. Ya, kita, insyaallah kita saling sama-sama. sharing lagi ya Sharing. tentang bagaimana sebenarnya peran adat dan Gampong sebagai pilar yang paling fundamental untuk mengusung perlindungan anak dan perempuan dan bagaimana sebenarnya seperti kecil itu HAPE dan masyarakat itu mengakomodir kepentingan perempuan dan anak untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Dan rekan-rekan podcast YBHA Petuah Mandiri, terima kasih atas atensi dari rekan-rekan semua yang sudah menyimak podcast ini. Masih banyak sekali tema-tema berikutnya yang akan hadir menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak. Dan terima kasih sekali lagi Pak Asnawi udah mau berbagi dengan kami di sini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya selaku host Podi Martatila mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.